Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haul Abidin. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Rio Afrianda dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan membawakan terkait materi pengantar landasan hukum, pasar, pemasaran, STP, 4P, dan pemramalan. Memahami aspek hukum, pasar, dan pemasaran merupakan landasan penting bagi keberhasilan bisnis. Dalam presentasi ini, kita akan membahas konsep STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning, kemudian dan 4P, meliputi produk, harga, tempat, dan promosi yang berperan penting dalam strategi pemasaran. Selain itu, pentingnya pemeramaan atau forecasting dalam pengambilan keputusan strategis akan dibahas secara rinci. Yang pertama adalah aspek hukum dalam bisnis dan pemasaran di Indonesia. Yang pertama, undang-undang dan peraturan. Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur kegiatan bisnis dan pemasaran di Indonesia. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang ITE. Kemudian untuk implikasi hukum, pelaku bisnis harus memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran dapat berakibat fatal seperti kasus iklan, penyesatan, atau praktik monopoli. Kemudian definisi pasar dan pemasaran. Untuk pasar sendiri merupakan tempat pertemuannya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar dapat bersifat fisik atau tradisional maupun virtual atau online. Ukuran pasar dapat diukur berdasarkan volume penjualan, pangsa pasar, atau nilai transaksi. Kemudian untuk pemasaran sendiri, yaitu proses mengidentifikasi, menciptakan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Pemasaran modern berfokus pada kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Perkembangan pemasaran itu dari tradisional seperti iklan cetak, TV, kemudian untuk digitalnya sendiri, media sosial atau SEO. Lanjut untuk STP, meliputi segmentasi, targeting, dan positioning. Pertama yaitu segmentasi, membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang sama. Contohnya seperti demografis, meliputi usia, jenis kelamin, pendapatan, terus geografis yaitu lokasi, psikografis yaitu gaya hidup. Kemudian targeting yaitu memilih satu atau beberapa segmen pasar yang paling menarik untuk dilayani. Kriteria pemilihan target pasar yaitu ukuran segmen, potensi pertumbuhan, tingkat persaingan. Kemudian positioning yaitu menciptakan citra merek yang unik dan menarik di benak pelanggan. Contoh seperti positioning merek berbagai produk premium, terjangkau, inovatif, atau ramah lingkungan. Kemudian 4P, meliputi produk, harga, tempat, promosi. Di sini pertama kita membahas terkait produk. Produk sendiri yaitu meliputi kualitas dan fitur. Barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Untuk aspek produknya sendiri yaitu kualitas, fitur, desain, merek, kemasan, layanan, dan purna jual. Untuk pengembangan produk sendiri yaitu inovasi, modifikasi, diversifikasi. Contohnya seperti fitur unggulan smartphone terbaru seperti kamera beresolusi tinggi, daya tahan baterai, kemudian desain ergonomis. Kemudian kita membahas yang kedua yaitu harga. Harga sendiri bisa meliputi penetapan harga, nilai yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa. Kemudian faktor yang mempengaruhi penetapan harga yaitu biaya produksi, harga pesaing, persepsi nilai pelanggan. Kemudian strategi harga,
seperti premium pricing, comparative pricing, penetration pricing atau value pricing. Contohnya seperti diskon musiman, promo bundling, program loyalitas pelanggan. Ketiga yaitu kita membahas tentang tempat atau distribusi, yaitu saluran distribusi yang digunakan untuk menyampaikan produk kepada pelanggan. Jenis-jenisnya yaitu langsung, pertama langsung seperti produsen ke konsumen, atau tidak langsung melalui perantara. Untuk manajemen rantai pasok atau supply chain sendiri meliputi efisiensi, kecepatan, dan keandalan. Contohnya seperti penjualan online melalui e-commerce, toko fisik, kerjasama dengan distributor. Terakhir kita membahas terkait dengan promosi. Promosi sendiri yaitu komunikasi pemasaran yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan pelanggan tentang produk. Kemudian bauran promosi seperti iklan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Strategi promosi sendiri yaitu above the line atau TL, atau below the line atau BTL, dan yang terakhir through the line TTL. Contohnya seperti iklan di media sosial, endorsement oleh influencer, dan terakhir ada event sponsorship. Kemudian kita membahas tentang peramalan. Peramalan sendiri atau forecast dalam bisnis yaitu untuk pengambilan keputusan strategi seperti produksi, inventaris, keuangan, dan pemasaran. Terus teknologi pemasaran sendiri seperti software statistik, machine learning, kemudian metode peramalan juga menggunakan dengan kualitatif seperti opini ahli atau survei, dan kuantitatif seperti analisis, data history, dan time series. Contohnya seperti peramalan yang meminta produk berdasarkan data penjual masa lalu dan tren pasar. Untuk kesimpulan penerapan konsep untuk penyelesaian bisnis yaitu memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep seperti aspek hukum, pasar pemasaran, metode STP, 4P, dan peramalan merupakan kunci untuk membangun bisnis yang sukses dan kompetitif dengan terus belajar dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan di bidang pemasaran dan bisnis. Kita dapat mencapai hasil yang optimal dalam membangun dan mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih atas presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.